Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Momorigbo. Saya mengajar di SD Impres 11 Asukweri, Kabupaten Raja Ampat. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 3, tahap 2 tahun 2025. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Widya Drama Klaten. Dengan NIM 250109355, nomor UKG 2023-0023-5453. Hari Kamis tanggal 18 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi teks narasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD Impres 11 Asukweri, Kabupaten Raja Ampat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, semangat sekali. Jadi, sebelum kita belajar, Ibu mau tanya tadi. Oke, kelihatan sangat bersih. Untuk itu, Ibu mau tanya dulu. Kabar kalian bagaimana? Ada yang sudah hadir hari ini? Kelas berapa? Siapa-siapa yang tidak hadir? Kelas 6 Freddy, Samuel. Freddy dan Samuel. Oke, jadi ada yang sudah hadir. Jadi nanti pulang kasih tahu teman-teman yang tidak hadir, bilang besok kita sekolah seperti biasa. Oke. Ibu tanya lagi, tadi pagi saya belum ke sekolah, sarapan tidak? Oke, sarapan berarti masih semangat toh? Kenyang. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita cerpen. Tahu cerpen? Singkatan dari cerpen? Cerita pendek. Cerita pendek. Ah, di sini Ibu mau tanya, apa itu cerita pendek? Dongeng. Siapa yang pernah dengar dongeng? Dongeng dari siapa? Orang tua. Dongeng apa saja yang pernah orang tua cerita? Dongeng? Dongeng apa? Dongeng saja? Selain dongeng ada cerita-cerita apa saja yang kalian dengar dari orang tua? Oke, Dorcas? Baik. Jadi hari ini kita belajar tentang cerita pendek. Teks cerpen. Singkatan dari cerpen. Yang artinya cerita pendek. Kemudian cerita cerpen. Cerita pendek adalah karya sastra fiktif atau rekaan yang benar-benar terjadi. Yang fiktif berarti tidak nyata, tidak ada, yang asal-asalan seperti dongeng. Kemudian juga cerita pendek bisa diambil dari cerita nyata. Misalnya yang dilalui oleh kalian. Misalnya Ece menulis singkat
dibuat oleh Ece sesuai dengan apa yang dia alami. Nah, kemudian ada juga cerita pendek yang cuma asal-asalan. Misalnya dongeng. Dongeng itu tidak ada pengarangnya, tidak ada yang benar-benar terjadi. Misalnya dongeng kancil dan buaya. Kenapa ibu bilang itu asal-asalan? Karena tidak ada hewan yang bisa bicara. Kalau yang tadi ibu maksud dengan cerita Ece, itu hal yang memang terjadi pada Ece. Tapi kalau untuk kancil dan buaya, itu yang asal-asalan hanya dibuat-buat, tidak nyata. Dalam dongeng kabualang, bisa? Nah, jadi bisa bedakan mana cerita pendek yang nyata dan tidak nyata? Bisa tidak? Bisa. Nah, seperti apa? Dongeng yang nyata seperti apa tadi Bu bilang? Seperti contoh yang tadi Bu kasih itu untuk siapa? Ece pergi ke sekolah. Kemudian dongeng yang tidak nyata seperti cerita yang tidak nyata seperti Kancil dan buaya. Kancil dan buaya seperti itu. Di dalam cerita pendek juga ada pesan moral. Tahu kata moral? Apa itu moral? Nah, jadi dalam cerpen atau cerita pendek ada juga menggunakan bahasa atau kata moral. Yang berarti di dalam cerpen itu ada kalimat-kalimat yang baik, pesan yang baik, amanat. Misalnya tadi Ece cerita dia punya kisah di sekolah. Dia bangun pagi-pagi lalu pergi ke sekolah, kemudian bersama-sama dengan teman-teman. Nah, di situ kita bisa ambil pesan moralnya, yaitu Ece ini anak yang rajin ke sekolah. Oke. Dan juga di dalam cerpen mempunyai bahasa yang singkat. Berarti cerpen, kita lihat cerpen cerita pendek, berarti tidak panjang-panjang, ya kan? Tidak panjang lebar. Beda dengan novel. Novel itu kita buka satu habis satu. Kalau cerpen dia singkat, padat dan jelas, tidak panjang-panjang. Oke? Oke, perhatikan. Di sini ada unsur-unsur intrinsik cerpen. Berarti intrinsik ini dari dalam. Berarti yang terdapat dalam cerita pendek. Jadi di dalam cerita pendek itu ada tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Jadi tema, kita membahas tema terlebih dahulu. Tema berarti seperti yang tadi Ibu kasih contoh, Ece pergi ke sekolah. Berarti cerita pendeknya itu mengenai, bisa kita kasih jadi temanya sekolah atau temanya pendidikan. Jadi setiap kita mau membuat cerpen, kita harus menentukan temanya duluan. Saya mau buat cerita pendek dengan tema pendidikan. Berarti tema pendidikan berarti ceritanya berkaitan dengan pendidikan atau lingkungan sekolah. Jadi ketika kita mau membuat cerita pendek, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Kemudian tokohnya berarti orang-orang yang ada dalam cerita pendek tersebut. Misalnya tadi Ibu bilang Ece punya cerita itu. Tokoh yang ada di dalam cerita pendek itu siapa? Ece.
siapa? Ece. Nah, Ece. Orang-orang yang berada dalam cerita. Kemudian kita masuk ke latar. Latar ini tempat di mana cerita itu terjadi atau cerita itu diceritakan. Misalnya tadi ibu cerita tentang Ece, berarti latar tempatnya di sekolah dan di rumah. Tadi kan Ece bangun pagi-pagi, berarti bangun pagi-pagi dari rumah. Kemudian Ece ke sekolah. Di sekolah, berarti latar tempatnya dalam cerita Ece ada dua, yaitu di rumah dan di sekolah. Alur. Kita masuk ke alur. Dalam setiap cerita alur ada dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Oke, jadi dalam setiap cerita itu ada dua alur. Alur maju dan alur mundur. Contohnya begini. Nah, misalnya kita mau membuat cerita menggunakan alur maju. Berarti yang tadi ibu kasih contoh Ece punya cerita itu Ece menceritakan alurnya dari dia bangun sampai dia ke sekolah. Itu menggunakan alur maju. Kemudian kalau alur mundur berarti Maria menceritakan kisah yang pernah terjadi pada tahun lalu. Misalnya, waktu Desember itu tong bikin Natal baru tong makan kue banyak-banyak. Nah, itu menceritakan masa lalu. Kalau alur maju berarti kita menceritakan hal yang kita lalui ke depan. Misalnya, Maria bilang, Mince, besok kita pergi ke kebun kan, pergi bawa buah-buah begitu. Nah, itu dia ceritanya ke depan. Kalau alur mundur berarti cerita ke belakang, ke hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya. Oke, sekarang ibu mau tanya apa itu alur maju? Alur maju adalah cerita yang ke depan. Nah, sedangkan alur mundur berarti menceritakan ke belakang atau hal yang terjadi pada sebelumnya, masa lalu. Oke, berikutnya sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Tahu? Tahu? Tahu kan tidak apa itu sudut pandang? Nah, jadi di dalam sebuah cerita tentunya ada sudut pandang. Kita bisa lihat sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, misalnya orang pertama berarti menggunakan aku. Saya. Nah, berarti
Bisa? Bisa paham? Bisa. Berikutnya kita masuk ke amanat. Amanat ini pesan. Pesan yang ada dalam cerita pendek. Misalnya ibu tadi cerita tentang Ece. Amanat yang kita ambil dari ceritanya Ece ini itu apa? Pesan moral, pesan yang baik dari cerita Ece itu apa? Atau kesimpulan yang kita mau buat dalam cerita Ece. Berarti kesimpulannya atau amanatnya itu Ece ini anak yang rajin ke sekolah. Nah, itu amanat atau pesan singkat yang kita ambil dari cerita Ece. Bisa paham? Bisa. Ini ada 5 struktur. 5 struktur teks cerpen. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah pengenalan tokoh, latar, dan suasana awal cerita. Jadi ini orientasi ini tuh kita memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita, kemudian latar dan tempat, lokasi waktu. Jadi di dalam sebuah cerita ada yang namanya orientasi atau pembukaan awal. Jadi di bagian awal itu kita akan melihat tokohnya. Tokohnya siapa? Misalnya tadi ibu bilang cerita pada cerita Ece, berarti orientasi tokoh pertama yaitu Ece. Kemudian latar tempatnya sekolah. Lokasi waktunya dari dia bangun tidur itu pagi sampai dia ke sekolah, pulang sekolah itu siang. Jadi lokasi waktunya pagi dan siang. Struktur teks pada cerpen itu ada 5. Yang pertama itu orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar, dan suasana. Jadi kita akan memperkenalkan tokoh-tokohnya. Jadi dalam cerita itu ada tokoh. Bagian pertama dari orientasi akan ada tokoh pertama. Kemudian akan diperkenalkan juga dengan tempat atau latar berarti tempat. Kemudian suasana. Suasana dalam cerita tersebut, suasananya bagaimana? Dia ramai atau sepi? Suasana juga bisa beranjak pada waktu. Waktunya kapan? Kapan cerita itu dimulai? Misalnya tadi ibu bilang Ece bangun pagi, kemudian dia ke sekolah bersama teman-teman sampai siang, kemudian mereka pulang, berarti waktunya ada 2, yaitu pagi dengan siang. Jadi dalam cerita tersebut ada suasana. Jadi kalau suasana di sekolah berarti suasana di sekolah itu bagaimana? Ramai atau tidak? Kemudian yang berikutnya rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa berarti kejadian-kejadian yang membangun cerita dan mulai menimbulkan konflik. Berarti rangkaian peristiwa ini kita akan memulai cerita. Dan kemudian di dalam cerita tersebut ada konflik. Tahu apa itu konflik? Konflik berarti masalah. Masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Ada masalah. Misalnya ibu kasih salah satu cerita Ira pergi ke sekolah. Kemudian di sekolah dia kehilangan bolpen.
kejadian-kejadian kita mulai cerita, kemudian adanya masalah. Ada masalah dalam sebuah cerpen itu. Mungkin masalahnya antara teman dan teman saling bertengkar atau keributan. Nah, itu contohnya masalah. Komplikasi ini masalah yang semakin memuncak atau masalah yang semakin besar. Tadi masalahnya kecil, tapi dia tambah-tambah lagi jadi besar. Bisa paham itu? Apa itu komplikasi? Komplikasi berarti masalah yang semakin besar. Dari yang kecilnya sampai dia membesar lagi. Resolusi. Resolusi ini penyelesaian masalah. Yang tadi kita buat cerpen, kemudian cerpennya itu ada masalah. Tadi Ibu bilang masalahnya dari kecil sampai besar. Nah, kemudian di resolusi ini ada penyelesaian masalah. Jadi mungkin di dalam cerita pendek itu ada masalah, kemudian masalahnya semakin besar. Terus ada yang berdamai. Jadi masalah tersebut selesai. Kemudian yang kelima, koda atau penutup. Jadi di dalam cerita cerpen kita mengenal namanya awalan, pembukaan cerita, adanya tokoh-tokoh, kita mengenalkan cerita tersebut. Kemudian ada masalah, tambah lagi masalah, kemudian ada penyelesaian masalah, terus akhirnya penutup atau akhir dari cerita tersebut. Kemudian di akhir cerita tersebut ada amanat yang kita ambil atau kesimpulan. Bisa paham? Bisa paham? Bisa? Nah, di sini ada sebuah cerita. Ibu akan menceritakan cerita tersebut. Kemudian kita akan sama-sama menentukan unsur-unsur dari cerita ini. Unsur-unsur yaitu unsur-unsur apa saja? Apa saja unsur-unsurnya? Coba baca. Ada berapa itu? Tokoh, latar, alur, sudut, padan, aman. mana? Oke. Lukas. Di sini Ibu akan membacakan satu buah cerita, yaitu cerita pendek. Namun Ibu setelah membaca kita akan sama-sama menentukan unsur-unsur intrinsik cerpennya. Unsur intrinsik ada berapa? 6. 6. Apa-apa saja? Tokoh, latar, alur, sudut pandang, amanat. Oke, tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Oke, kalian dengar cerita ini baik-baik. Kalian simak baik-baik. Dan kita akan menentukan sama-sama. Cerpen ini punya judul yaitu Anjing yang Sama. Seekor anjing berwarna coklat berjalan dengan sombongnya. Mulutnya penuh tulang. Setiap anjing yang dia lewati menggonggongnya meminta sebagian kecil tulang tersebut.
Tapi dengan acunya dia tetap berjalan menuju kandangnya. Ketika melewati sungai yang jernih, tiba-tiba dia melihat anjing lain juga menggigit tulang di mulutnya. Pikirannya mulai berencana untuk merebut tulang tersebut. Dengan wajah yang sangat sanggar, dia menggonggong kuat agar anjing tersebut takut dan meninggalkan tulangnya. Namun wajah sangat dan menggonggongnya dibalas lebih kuat lagi. Balasan gonggongan ini membuat dia sangat marah. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, dia melompat ke dalam sungai untuk mengejar anjing tersebut, yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Ternyata sungai itu sangat dalam dan dengan berusaha payah dia mencoba menepi, namun tulangnya hanyut terbawa arus sungai. Ternyata ketamakannya membuat dia kehilangan yang dimilikinya, bahkan membuatnya hampir mati. Oke, jadi Ibu akan menceritakan menggunakan bahasa kita sehari-hari. Ada seekor anjing, dia itu sangat pelit, sangat serakah. Dia tidak mau bagi-bagi dia punya makanan ke orang lain, ke anjing-anjing lain. Jadi suatu hari dia ambil sepotong tulang dan lari. Dia lari di pinggir teman-temannya, di pinggir anjing-anjing lain. Kemudian anjing-anjing lain itu menggonggong untuk minta tulang sebagian dari anjing yang serakah ini, yang tamat ini. Tapi dia tidak mau kasih. Dia jalan-jalan sampai di pinggir sungai. Kemudian dia lihat, dia kebayangan di air. Dia pikir itu anjing lain yang lewat. Terus dia gonggong, karena anjing itu dia tulang sepotong tulang yang dia bawa itu lebih besar daripada yang ada di dia mulut. Dia gonggong, langsung tulang jatuh ke sungai, ke air. Dia berenang bilang mengambil tulang tersebut, tapi tulang itu lebih hanyut, harus lebih kencang. Terpaksa anjing ini dia ikut terbawa arus dan hampir saja dia mati. Jadi kita akan menentukan tema dalam cerita ini. Tema dari cerita ini tuh menceritakan anjing itu binatang atau hewan. Berarti dalam cerita ini kita menyimpulkan bahwa temanya itu adalah hewan. Kemudian tokoh yang ada dalam cerita tadi adalah tokohnya itu siapa? Ece. Tokoh dalam cerita yang tadi kita baru baca, yang ibu baca kalian dengar. Tokohnya siapa? Hewan itu hewannya apa? Anjing. Jadi tokohnya itu seekor anjing itu. Anjing berwarna coklat tadi. Kemudian latar tempat. Tempatnya di mana tadi anjing tersebut? Di mana? Sungai. Pinggiran sungai sampai di dalam sungai. Kemudian sudut pandang. Tadi kita baca sama-sama ada seekor anjing. Berarti seekor berarti satu. Kemudian ada juga menggunakan kata dia. Berarti sudut pandang orang kedua. Tuh. Kemudian kita masuk ke pesan moral atau amanat. Dari kesimpulan cerita tersebut, Ibu menyimpulkan bahwa kita tidak boleh seperti anjing yang dia bawa sepotong tulang terus dia tidak mau bagi-bagi ke yang lain itu. Kita sebagai anak sekolah atau manusia, apapun yang kita punya, kita harus bagi-bagi ke orang lain. Jangan kita pelit. Bisa? Oke, di sini Ibu ada punya satu buah cerita.
cerita ini Ibu akan bagi-bagi ke kalian, tapi dalam bentuk kelompok. 4 kelompok. Berarti 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kan satu kelompok, oke? Ini satu kelompok. Ini ada salah satu contoh cerpen. Jadi ini adalah tugas kelompok. Ada 4 kelompok. Di sini kalian menentukan dia punya unsur-unsur. Berarti menentukan dia punya tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan mana. Jadi kalian cari di situ temanya itu berkaitan dengan apa. Kemudian tokoh-tokoh yang terdapat, orang-orang yang terdapat dalam sini dong nama siapa-siapa. Kemudian alur, dia menggunakan alurnya ke belakang atau ke depan. Terus sudut pandang di situ ada berapa orang atau penggunaan sudut pandang. Ada berapa penggunaan kata saya, mereka, kamu. Kemudian amanat. Setelah kalian baca ini, kalian memberikan dia punya pesan moral itu apa? Itu kan cerpennya berkaitan dengan sampah. Bisa? Jadi di situ ada tokoh itu, tulis tokohnya di kalian punya itu. Masing-masing kelompok itu kertas yang ibu sudah kasih itu. Kasih masuk tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu. Kemudian latar tempatnya di mana saja. Dalam cerita itu tempatnya di mana saja. Kasih masuk, kemudian alur. Itu dia menggunakan alur maju ke alur mundur. Kemudian sudut pandang. Di situ ada sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kemudian amanat. Amanat ini dari masing-masing kelompok. Mau kasih pesan yang kalian ambil dan dalam cerita ini apa? Jadi masing-masing kelompok kasih dia punya kesimpulan atau amanat dari cerita hari bebas sampah ini. Bisa? Pesan yang kalian baca, kemudian kalian dapat dari cerita. Bisa maju ke depan. Sampai di mana? Di alur. Berikutnya sudut pandang lagi. Sudut pandang. Berikutnya sudut pandang. Sudah kamu? Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 presentasi dengan cara berdiri. Banyak kalian punya soal itu. Kita mulai dari tema. Nah, siapa yang baca? Tidak?
Oke, tepukan untuk kelompok 2. Kamu semua berdiri. Tema Tema lingkungan desa. Tokoh pemuda desa Soekarno yang lain berarti. yang muda. Tepukan. Tokoh pemuda Sukumakmur, tempat alur desa Sukumakmur menggunakan alur maju, sudut pandang orang ketiga, amanat lingkungan di sungai dan kebun. Oke, tepuk tangan. Sekarang Ibu minta kalian punya soal presentasi itu meminta. Yang itu ada kalian tulis. Oke, jadi untuk materi hari ini kalian mungkin sudah paham, jawabannya sangat tepat. Oke, sekarang kita akan kerja sama-sama. Jadi untuk tema dari cerpen kita tadi menghilangkan sampah. Temanya itu apa saja? Ada di sini yang kasih kebersihan lingkungan. Oke. Kebersihan lingkungan sudah betul. Kemudian tokoh-tokohnya itu siapa-siapa saja yang ada dalam cerita? Tokoh-tokoh apa saja yang ada dalam cerita? Pemuda Sukamakmur, Sukamakmur dan warga. Oke, sudah betul. Yang ketiga, latar. Di situ latarnya di mana? Tempatnya di mana? Di desa Sukamakmur. Apa lagi? Dan kebun. Alur, menggunakan alur. Menggunakan alur maju. Sudut pandang orang ketiga. Amanat. Amanatnya apa tadi? Masing-masing kelompok tadi amanatnya apa? Kebersihan lingkungan desa. Oke, jadi materi kita
Oke.